Halo, perkenalkan saya Bernardus Andika Bayangkara, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang pasar modal. Sebelum kita masuk ke dalam ini, kira-kira kita perlu paham dulu tentang sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal mulai ada di Indonesia sejak abad ke-19, yaitu masuknya modal asing untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan dengan dasar dikeluarkannya agraris wheat, yaitu perkebunan sawit karet untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Di bawah bendera kolonial Belanda melalui VOC, perkembangan pasar modal di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak zaman Hindia Belanda, yang pertama kali didirikan bernama Vereniging voor de Effectenhandel atau biasa disebut Bursa Efek pada tahun 1912 di Batavia atau Jakarta, yang kemudian diikuti dengan pendirian Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing, dan dilanjutkan oleh Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Kemudian puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang melahirkan perusahaan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dan kemudian dilebur menjadi Bursa Efek Indonesia yang memfasilitasi perdagangan saham untuk kepentingan pasar modal secara nasional. Selanjutnya adalah pengertian tentang pasar modal itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal adalah aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku investor dan perusahaan emiten. Sederhananya begini, pasar modal adalah kegiatan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten dan pelaku pasar modal lainnya. Fungsi pasar modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sebagai fungsi ekonomi, yaitu pasar modal memiliki fungsi di mana para investor ingin berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Lalu dari pihak perusahaan emiten tentu akan membutuhkan permodalan yang berasal dari investor. Yang kedua adalah fungsi keuangan. Jika lihat dari fungsi keuangan, pasar modal bisa menyediakan fasilitas pemerataan pemasukan, baik dari pihak investor dan emiten, sehingga pihak investor bisa berkesempatan mendapatkan imbal dari hasil dari instrumen investasi yang dipilih. Kemudian instrumen investasi itu apa saja? Antara lain adalah saham, yaitu surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas aset sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah reksadana, yaitu produk investasi yang ada di pasar modal, dan dana investor akan dikelola oleh manajer investasi. Kemudian ada obligasi, yaitu penerbitan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor sebagai pembeli dan memiliki jatuh tempo. Surat berharga EFT atau seperti mirip dengan reksadana, namun sistemnya dengan pengumpulan dana secara kolektif dan dikelola oleh ahli profesional yang juga bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada saham derivatif, bentuk turunan daripada saham yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu right dan warrant. Bentuknya sama namun mekanisme yang berbeda dengan saham pada umumnya. Berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh pemegang saham menurut cara peralihannya, saham dibedakan atas saham atas tunjuk dan saham atas nama. Jenis saham berdasarkan manfaat diperoleh pemegang saham dibedakan atas, yaitu saham biasa, saham preferen, dan saham istimewa. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang obligasi, yaitu sekuritas yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian hutang.
Sebagai sekuritas berpenghasilan tetap, obligasi mempunyai karakteristik, yaitu surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum, memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo, memberikan pendapat tetap secara periodik, dan mempunyai nilai nominal. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitannya terdiri dari obligasi pemerintah pusat, obligasi pemerintah daerah, obligasi badan usaha milik negara, obligasi perusahaan swasta. Obligasi berdasarkan jatuh tempo terdiri dari obligasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan obligasi berdasarkan jaminan yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Selanjutnya ada obligasi berdasarkan konversi, terdiri dari convertible bond dan non-convertible bond. Kemudian pelaku-pelaku yang terkait di dalam pasar modal yaitu meliputi emiten. Emiten adalah perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi dan menjualnya kepada masyarakat. Perusahaan yang go public memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana, umumnya didorong oleh beberapa tujuan, antara lain melakukan perluasan usaha atau diversifikasi usaha, memperbaiki struktur keuangan. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan yang bersifat permanen atau equity dan yang bersifat jangka panjang yaitu obligasi. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan adanya go public, baik manfaat yang diterima perusahaan maupun masyarakat dan negara. Manfaat tersebut adalah meningkatkan efisiensi usaha, memperbesar laba perusahaan, dan menerima pajak bagi negara. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan akan semakin transparan karena adanya pengawasan yang terus-menerus dari masyarakat. Pengelola perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan berskala besar. Melalui go public, pemilikan saham perusahaan akan lebih menyebar. Selanjutnya, selain daripada emiten, ada juga investor atau pemodal, yaitu masyarakat baik perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten disebut investor atau pemodal. Ada dua kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor, yaitu melalui pasar perdana dan melalui pasar sekunder. Selebihnya dilihat dari tujuan orang atau lembaga yang menjadi investor di pasar modal, maka para investor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu pemodal yang bertujuan memperoleh dividen, pemodal yang bertujuan berdagang, kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan, dan kelompok spekulator. Selanjutnya adalah penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban. Dalam persetujuan penjaminan emisi dengan emiten, penjamin emisi akan mengajukan salah satu di antara beberapa jenis perjanjian penjamin emisi, yaitu best effort commitment, best effort all or none. Kemudian ada penanggung atau guarantor untuk memperkuat kepercayaan kepada emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga akan dibayar tepat waktu, maka dalam penerbitan obligasi diperlukan jasa penanggung. Kemudian ada perantara perdagangan efek, pialang atau broker, yaitu membeli menjual efek atas amanat investor. Selanjutnya ada pedagang efek atau dealer, yaitu membeli efek atas namanya sendiri. Dengan demikian dealer juga merupakan investor di pasar modal. Kemudian ada perusahaan efek, yaitu sebagai penjamin emisi dan sebagai perantara perdagangan efek, juga sebagai manajer investasi.
Kemudian apa saja yang menjadi lembaga penunjang daripada pasar modal? Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari kustodia atau lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya berkaitan dengan efek serta memberikan jasa lainnya seperti menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Kemudian ada Biro Administrasi Efek, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan pemilik efek dalam daftar buku pemegang saham emiten. Selanjutnya, kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk, mulai jadi investor di pasar modal. baik, yang ketiga adalah wali amanat, yaitu jasa wali amanat yang diperlukan dalam emisi obligasi. Lembaga ini akan bertindak sebagai wali dari pemberi amanat. Dalam emisi obligasi harus juga ada hak investor untuk mengawasi perusahaan. Untuk keperluan inilah maka emiten harus menunjuk wali amanat. Kemudian profesi penunjang pasar modal, yaitu akuntan. Tugas akuntan adalah memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten. Ada 4 macam pendapat akuntan publik, yaitu unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, dan disclaimer of opinion. Kemudian ada konsultan hukum, yaitu untuk melakukan legal audit dan legal opinion yang di dalamnya meliputi tentang akte pendirian, penyetoran modal, pemilikan izin usaha, status kepemilikan atas aktiva perusahaan, perjanjian perusahaan terhadap pihak ketiga,
gugatan atau tuntutan. Legal audit sendiri merupakan pemeriksaan ke dalam perusahaan terhadap segala kegiatan dan dokumentasi yang berkenaan dengan hukum, pemeriksaan semua dokumentasi hukum. Legal opinion atau pendapat dari segi hukum dibuat oleh konsultan hukum atas dasar legal audit. Hal-hal yang terdapat dalam legal audit atau legal opinion berkenaan dengan anggaran dasar perseroan, permodalan, saham, susunan riwayat pengurus dan komisaris, izin-izin kepemilikan aset, perburuhan perpajakan, perikatan dengan pihak ketiga tersebut. Legal opinion dimuat dalam prospektus, sedangkan legal audit tidak dimuat dalam prospektus, tetapi juga tersedia sebagai informasi kepada publik yang ingin mengetahuinya. Kemudian ada penilai atau appraiser. Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva, yaitu nilai kekayaan tetap berupa perusahaan, berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian ada notaris, yaitu mengatakan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal. Misal, akta perubahan anggaran dasar emiten untuk disesuaikan dengan standar anggaran dasar untuk perusahaan-perusahaan go public. Kemudian ada profesi-profesi lainnya yang menunjang perkembangan dalam pasar modal itu sendiri. Setelah kita membicarakan tentang instrumen pasar modal, pelaku pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, dan profesi penunjang pasar modal, kemudian kita berbicara tentang Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memiliki kewenangan sebagai pembina, mengatur, dan pengawasan. Sementara itu pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dilakukan dengan cara sebagai preventif, yaitu dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan. Selanjutnya secara represif, yaitu membentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi. Secara fungsi, Bapepam sendiri memiliki fungsi sebagai rule making, sebagai adjudikatori, fungsi investigatori, dan enforcement. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bapepam dan lembaga keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: menyusun peraturan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan, penerapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan, penyelesaian keberatan pihak yang dikenakan sanksi, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, penyiapan perumusan kebijakan lembaga keuangan, pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, perumusan standar norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bidang lembaga keuangan, dan pelaksanaan tata usaha badan. Selanjutnya adalah bursa efek, yaitu sebuah perseroan yang mendapat izin dari Bapepam untuk tempat bertemunya penjual dan pembeli efek. Bursa efek sendiri diawasi oleh Bapepam dengan tugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek secara teratur, wajar, dan efisien. Adapun fungsi daripada bursa efek adalah menyediakan sebagai penyedia sarana perdagangan, membuat aturan bursa, menyediakan informasi pasar, memeriksa, memberikan pelayanan kepada bursa, emiten, dan publik. Kemudian ada lembaga penyimpan dan penyelesaian. Lembaga penyimpan dan penyelesaian pada dasarnya adalah institusi yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek atau pihak lain. Jasa kustodian sentral ini diperlukan bagi kepentingan penyelesaian transaksi efek yang dilaksanakan di bursa.
yang meliputi pembukaan dan penata usahaan rekening efek, penyetoran dan penarikan efek atau dana, pembekuan efek atau dana, penerimaan distribusi hasil corporate action, pemindahan bukuan efek atau dana, mutasi efek antar rekening, serta jasa yang berkaitan dengan pelayanan jasa tersebut. Perusahaan yang memperoleh izin untuk beroperasi sebagai LPP di Indonesia adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada 23 Desember 1997. Selanjutnya berkaitan dengan perizinan dan permodalan bagi perusahaan efek. Perusahaan efek menjalankan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi. Manajer investasi harus mendapatkan izin usaha dari Bapepam sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam nomor keputusan 45-1-1997 tanggal 26 Desember 1997. Izin orang perorangan sebagai wakil perusahaan efek, izin wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, wakil manajer investasi. Kemudian adalah tentang pelanggaran dan kejahatan yang ada di bidang pasar modal, yaitu meliputi penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Penipuan atas kegiatan pasar modal dalam penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam KUHP, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Pasar Modal menegaskan bahwa yang termaksud yaitu membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material. Yang kedua adalah manipulasi pasar atau kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek, atau memberi pernyataan dan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan sehingga harga efek di bursa terpengaruh. Kemudian insider trading adalah sebuah istilah teknis yang dikenal di dalam pasar modal. Kepada praktik di mana orang dalam perusahaan corporate insider melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi yang eksklusif mereka miliki, yaitu inside non-public information. Tentang penegakan hukumnya adalah memberikan 3 jenis sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang pasar modal. Adapun yang menjadi sumber-sumber bacaan adalah buku dari Dr. Diana R.W. Napitupulu, SH, MH, Magister Kenotariatan, dan Magister of Science. Kemudian dari buku dari Tafinayati, SH, MH, dan Yulia Komarianti, SH, MH, tentang hukum pasar modal di Indonesia. Kemudian ada buku dari Profesor Dr. MS Tumanggor, SH, Master of Science, CTA 2021 tentang sekilas pengetahuan pasar uang, pasar modal, dan penanaman modal di Indonesia. Mengenai undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam. Demikianlah saya sampaikan tentang pasar modal. Terima kasih.